warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak ya audiensnya sekarang. Banyak, masih banyak. Kembali lagi bersama kita Di acara Ngopsan, Ngopi Santuy. Tuy. Mantap. Di tema kali ini Ya. kita masih ngebahas tentang kisah seputar TKSM wilayah Jawa Barat. Iya, siap. Untuk kali ini, bentar, sebelum lanjut ke topik pembahasannya, perkenalan dulu lah. Boleh. Oke. Kenalkan, dengan saya Kinta Rahmawati. Saya Cep Olam. Siap. Maaf ya, ini masih agak-agak canggung ya. Iya. Karena ini ada tamu dari wilayah Jabar sebagai Korwil, Iya. Sekwil, sama Humas. Silahkan masuk untuk bintang tamu kita, boleh. Panggil Bapak Korwil, boleh. Tepuk tangan lagi dong, yang lebih semangat. Bapak, minta siapa lah? Bapak, sehat Pak. Alhamdulillah. Silakan. Ya, Bapak, siap. Pak. Sejangkung itu. Oh, iya, siap. Pak. Aduh, ini Teteh Kintan. Iya. Saya masih tetap ini tegang nih. Sama. Aduh. Apalagi saya ini perdana ya Pak. Iya. Aduh. Boleh deh bapak-bapak sekalian perkenalan dulu ya. Siap. Mulai dari sebelah mana teh? Mau sebelah mana nih? Bapak Korwil dulu. Korwil dulu. Siap. Ini Bapak Korwil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi ya. Perkenalkan, nama saya Asep Asku, selaku Ketua Korwil Jawa Barat, ditemani oleh rekan-rekan dari pengurus Korwil Jawa Barat, diantaranya Pak Humas dan Pak Sekwil ya. Mohon maaf, pada kesempatan ini bendahara wilayah bersama 2 Humas Jabar dan 1 wakil Korwil Jabar tidak bisa berkenan hadir di sini. Iya, siap Bapak, tidak apa-apa. Ini saya perkenalkan Sekwilnya, silakan Pak Robi. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sekwil Jabar, menduduki sekretaris di Korwil Jabar. Nama saya Robi Hartoyo. Kebetulan dipercayai untuk menjabat seorang Sekwil di TKSM Korwil Jabar. Terima kasih. Siap, sama-sama. Atau tepuk tangan ini Tepuk mana? tangannya Dari tadi kan. mana ya? Aduh. Ya, Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Sonik, menduduki jabatan sebagai Humas untuk menyampaikan salah satu informasi yang ada di wilayah Korwil Jawa Barat ke tiap-tiap chapter. Siap, terima Terima kasih. kasih. Boleh tepuk tangan. Tepuk tangan ya. Oke, di acara ngopi santuy kali ini, biar santuy kan ya. Ini kopinya masih semua ada. Ada kopi. Aduh, iya sih. Aduh, agak semangat ya yang nganterin kopi kita kali ini. Aduh. Waalaikumsalam. Ada tamunya. Iya. Ayo tamu-tamu spesial. Iya, 3 pemuda berbahaya. Aduh, masih. Ada damai. Satu Siap, makasih. Makasih, Teh. Siap. Mau diminum masih panas ya? Iya, Bentar dulu. masih panas. Nunggu dingin aja ya. Teteh Kintan, Iya. boleh kita lanjut aja ke pertanyaan deh. Boleh. Lanjut aja sama Teteh Kintan dulu. Sok. Boleh. Bapak mau tanya dong, ini buat ke Bapak Korwil. Bapak Ya. Ketua Korwil dulu ya Pak. Siap. Menurut Bapak Korwil itu TKSM itu apa? Boleh dijelaskan? Baik, TKSM itu satu komunitas yang sekarang boleh dianggap besar ya. TKSM itu Toyota Kijang Supermania. Iya, iya. Kebetulan dalam hal ini saya bersama rekan-rekan diamanahi sebagai Ketua Korwil Jawa Barat periode 2024-2026 ya. Ya. Alhamdulillah
amanah ini harus dilaksanakan sebaik mungkin, tentunya karena TKSM sudah melekat di dalam diri saya. Alhamdulillah. Luar biasa ya Pak. Tepuk Itu. tangan atuh. Oke. Lanjut. Lanjut, masih buat Bapak Korwil ya Pak. Iya. Korwil Jabar itu kedudukannya seperti apa sih di TKSM? Kalau kedudukan itu, Korwil itu hanya kepanjangan tangan dari pengurus pusat. Segala bentuk kebijakan dari pusat itu dilaksanakan ke tiap-tiap chapter yang ada di Jabar. Itu ya. Jadi fungsi Korwil memanage chapter-chapternya yang ada di khususnya di Jawa Barat. Jadi kepanjangan tangan. Bila mana ada program yang sifatnya disampaikan oleh pengurus pusat, Korwil Jabar itu harus mengaplikasikan. Tugas pokok Korwil itu memanage Manage aja gitu, Pak. Iya. chapter-chapter yang ada di bawahnya. Jadi misalkan Korwil Jabar itu menaungi beberapa chapter. Iya. Nah ini perlu bimbingan teknis atau misalkan nanti sistem administrasinya kita kelola seperti apa. Nah sesuai arahan pengurus pusat, turun dari pengurus pusat misalkan kebijakan seperti ini harus diselenggarakan ke chapternya semuanya secara diaplikasikan gitu. Iya. Setiap kebijakan organisir gitu ya Pak ya. Oke, siap. itu tugas pokok fungsi Korwil Jabar. Jadi dalam hal ini memang peran fungsi Korwil Jabar, khususnya para Korwil, itu sebagai panjangan tangan dari kebijakan pengurus pusat. Iya, siap Pak, siap. Lanjut ya, saya masih penasaran juga Boleh. nih. Untuk struktur Bapak, struktur Nah, dalam ya, boleh. Korwil itu di Jabar. Secara struktural, Korwil Jabar itu sudah mempunyai struktur yang baku. Nah nanti dalam hal ini, masalah struktur itu nanti akan disampaikan oleh Sekwil Jabar. Oke. Kesempatan ini mungkin akan dijelaskan oleh Pak Sekwil, Pak Robi. Siap, boleh. Dari mulai siapa ketua, wakil ketua, sekretaris, bendara, berikut humas-humasnya. Oke, siap. Silahkan Bapak dilanjut. Terima kasih banyak kesempatannya. Jadi struktur Korwil Jabar atau struktural kepengurusannya itu pertama ada ketua Korwil, kedua ada wakil ketua Korwil, ketiga ada sekretaris, keempat ada bendahara, kelima ada humas. Humas diduduki oleh 3 orang. Iya. Ketiga orang itu duduk di jabatan humas. Pertama yang Om Dian ada kita duduk di sini. Kedua ada Om Eko, ketiga ada Om Ovik. Nah untuk wakil ketuanya itu ada Om Aep dari Tasik, terus bendahara yang tidak dapat hadir juga bersama Om Aep, kebetulan di chapter Tasik sendiri, beliau tinggal gitu kan. Nah secara kepengurusan, ketua Korwil itu berkoordinasi dengan jajaran pengurus PP. Nah dari pengurus pusat, PP itu pengertiannya jangan yang lain ya, itu pengurus pusat. Pengurus pusat, Ya. bukan yang tanda Bukan yang kutip lain, ya. ya. Ya, Itu harus siap. diingat. Betul, betul. Karena bahaya kita beda jalur. Ya, siapa? Nah itu ketua Korwil mendapat misalkan program dari PP sendiri atau pengurus pusat TKSM sendiri. Nah nanti kita di situ berempat bagaimana mencari teknis, secara teknis penyampaian kepada chapter dan bagaimana teknis untuk mudah untuk dimengerti oleh chapter sendiri dan member khususnya. Nah nanti kita berkoordinasi seluruh jajaran Korwil, bagaimana cara penyampaiannya, pengaplikasiannya baru kita sampaikan dalam bentuk surat atau komunikasi atau face to face gitu kan, atau kunjungan. Nah selama itu cara-cara itu yang kita pergunakan atau banyak hal lain yang kita aplikasikan dengan mudah karena teknologi semakin banyak sekarang. Iya, betul. Mungkin seperti itu. Sudah cukup, Bapak? Mau menambahkan lagi? Ada lagi mungkin? Sudah cukup, oke. Lanjut ke Cinta atau apa Boleh saja? dilanjut. Kayaknya ini pertanyaan buat semuanya ya. Boleh. Pengen tahu keluh kesahnya dong menjadi pengurus
Korwil, Sekwil, Bapak Humas. Boleh mau Disatuin aja. Enggak dong, enggak dong. Kita masing-masing dong Pak, keluh kesahnya. Mau dimulai dari Bapak Ketua Korwil dulu kali ya? Iya. Boleh? Keluh kesahnya apa ya? Suka dukanya banyak. Ya. Keluh kesahnya banyak ya. Iya. Pokoknya susah diungkapkan dengan kata-kata. Sampai susah diungkapkan ya, Pak. Iya, iya betul. Jadi keluh kesahnya memang menghadapi member, menghadapi korwil, menghadapi chapter. Sebab gini, sesuai tupoksi Korwil Jabar dalam hal ini pengurus Korwil Jabar tidak bisa intervensi ke ketua chapter, pengurus chapter. Jadi segala permasalahan silakan chapter sendiri yang mengurai benang kusutnya. Iya. Jadi tugas fungsi Korwil itu saya tambahkan tadi memberikan arahan, masukan untuk di tiap-tiap member yang ada di chapter itu akur lah, ya. Dalam artian kalau ada sedikit gesekan, silakan diselesaikan di chapternya. Nah itu suka dukanya ketika dua-duanya ngadu. Nah kita ngambil kebijakan dan keputusan. Silakan itu berbuat ditindak oleh pengurus chapternya. Kita hanya memberikan masukan yang sifatnya persuasif seperti itu. Mungkin Pak Robi atau Om Dian selaku humas nih, humas juga mungkin sering ditanya nih, apa fungsi humas? Nah, ini kebetulan kita datangkan humas agar semua bisa memberikan informasi yang terbaru mengenai kegiatan yang ada di TKSM. Seperti itu ya Om Dian. Silakan tadi keluh kesah ya. Iya. Keluh kesah Om Dian Boleh. selaku humas. Silakan ini humas ini soalnya nih. Boleh diungkapkan ya? Keluh kesah yang berada di Korwil Jabar itu kita kan menghadapi beberapa chapter yang ada di Jawa Barat. Ya. Kemudian kan kita itu satu jiwa, cuman beda-beda rasa Ya. gitu kan. Jadi gimana ya kalau kita mau menyatuin itu kan agak susah juga antara perasaan dan kebijakan itu. Jadi kadang-kadang berbeda gitu kan. Udah gitu aja lah. Oh gitu aja? Kirain ada yang mau ditambahin Iya. lagi. Om. Ini Dilanjut aja ke Bapak Sekwil. Boleh? Keluh kesahnya kita kadang-kadang bagaimana menghadapi chapter yang berkonflik secara internal chapter sendiri maupun chapter bersama chapter. Memang selama ini belum pernah ada konflik yang istilahnya signifikan atau kencang, karena dasar dari TKSM sendiri itu kan kebersamaan, gitu kan, kebersamaan, kekeluargaan. Makanya kita selaku Korwil menyarankan jangan terlalu tegang atau memperjuangkan haknya atau keputusannya mereka yang diinginkan. Kenapa? Karena hal itu bisa menjadi suasana jadi kurang kondusif. Nah, hal-hal itu kita selalu memberikan arahan bahwa nanti ini bertolak belakang apa tidak dengan aturan dasar, dan ini dengan aturan dasar secara ADART di TKSM maupun dengan keputusan atau apa yang diinginkan oleh TKSM pusat sendiri. Nah, bagaimana kita menengahi hal itu? Ya tadi banyak mediasi-mediasi yang dilakukan, termasuk kunjungan-kunjungan kerja, kunjungan-kunjungan silaturahmi, gitu kan, kopdar-kopdar yang diadakan. Kita berusaha untuk hal itu. Makanya dulu pernah saya bekerja sama koordinasi dengan Ketua Korwil dan Wakil Korwil sendiri, bagaimana kita menghadapi situasi-situasi kritikal di setiap chapter. Karena begini, di Korwil Jabar sendiri itu terbagi dua, ada Jawa Barat Selatan, ada Jawa Barat Utara. Oh, seperti itu. Seperti itu. Nah, hal itu dengan karakter masing-masing. Contoh misalkan Subang. Iya. Subang, Bekasi, misalkan gitu ya, Tangerang, itu karakter orangnya terbuka. Beda-beda.
langsung spontanitas. Beda dengan orang selatan. Sukabumi, Cianjur, Bandung, Tasik, gitu. Itu karakter orangnya berbeda. Ada yang misalkan mengungkapkan kalimat itu Sunda nama toplak lah, Oh. Iya. gitu kan? Ya, tok belak. Itu ada yang kayak gitu. Ada juga yang ngintip-ngintip, titip omong sama rekannya yang lain ada. Nah, kita mencari, tapi kita juga selaku Korwil tidak bisa mengambil keputusan sepihak, tapi harus banyak mata, banyak telinga yang kita terima. Nah, hal-hal itu yang menjadi keputusan Korwil Jabar itu bagaimana menengahi hal-hal seperti itu. Itu bukannya. Sukanya setiap kita datang ke chapter pasti dikasih kopi. Nah, Kopi itu pasti ya, Pak? Nah, itu pasti kopi, kalau enggak ya makan lah gitu kan. Karena sesuai yang kita terima dulu waktu sama founder TKSM itu kalau nggak ngopi ya makan. Nah, dari situlah muncul kebersamaan, kekeluargaan. Nah, itulah senangnya kita. Makanya banyak saudara sampai sekarang dan TKSM semakin lama semakin solid. Nah, itu kita berusaha menjaga hal itu untuk kebersamaannya. Oke, tepuk tangan. Ini kopinya Bapak boleh diminum dong? Oh, Ya, makasih loh. Boleh Udah makan dingin, agak dingin nih. Terima kasih. Sebetulnya ini terlalu mewah gelas. Biasanya gelas plastik. Kebiasaan TKSM gelas plastik. Agak istimewa. Iya. Di sini ya. Mudah-mudahan kedepannya nanti ada logo TKSM-nya. Iya. Siap. Dikodein sponsornya. Olam, boleh Oke. dilanjut ya? Oke, Ini silakan. berbicara tentang chapter. Dari awal terbentuknya TKSM sampai sekarang, itu sudah ada berapa chapter sih Bapak? Chapter yang terbentuk di Jabar itu tercatat sebanyak 18 chapter. 18 chapter itu terdiri dari baratnya paling barat Tangerang, kemudian paling timurnya itu Tasik, kemudian selatannya utaranya Cirebon. Jadi Korwil Jabar itu menurut catatan kami ada 18 chapter yang tergabung dalam satu kesatuan di Korwil Jabar. Mereka itu tadi yang disebutkan Pak Robi, karakter berbeda, iklim berbeda, kita harus menyatukan mereka. Nah itu, jadi sampai saat ini kemarin deklarasi terakhir yaitu Bandung Raya dilaksanakan berseberangan dengan Anip Tasik, Tasikmalaya, itu menjadi chapter yang ke-18. Jadi chapter Bandung Raya menjadi chapter yang ke-18 di Korwil Jabar. Nanti kalau untuk urutan dari mana dulu chapter yang ada di Jabar, nanti Pak Sekwil akan menyampaikan urutan dari chapter-chapter yang ada di Jawa Barat ini, di Korwil Jabar ini. Seperti itu. Mungkin nambahin Pak Robi disebutkan ya. Bapak Sekon disebutkan? Mudah-mudahan tidak lupa. Iya. Saya lupa. Karena saking banyak. Saking banyaknya Saking ya? banyaknya. 8. 18 ya. Jadi chapter terbanyak di seluruh Korwil yang ada di Indonesia. Oh, Jawa Barat itu. Iya. Oh, tepuk Luar tangan. biasa. Boleh dilanjut? Silakan Bapak kalau mau Bapak. Makanya kan tadi di awal saya bilang bahwa karakteristik dari setiap chapter itu berbeda ya. Kenapa saya bilang berbeda? Satu selatan, satu utara itu supaya memudahkan mindset kita menangkap. Dan itu juga selatan juga ada daerah pegunungan, ada daerah pantai. Pantura juga begitu. Ada daerah pegunungan, ada daerah pantai. Pantai, Nah, iya. itu yang makanya dari kesatuan chapter-chapter tersebut kita harus bisa selaku Korwil Jabar mengikat bagaimana ini yang menjadi moto TKSM, bigger, stronger, better, besar, kuat, dan lebih baik. Nah, itu baik. Nah, mungkin seperti itu. Chapter-chapternya mungkin ya yang Oh. perlu disampaikan ya Pak Robi. Oh ya, Mulai dari 01 itu 01 itu Sumedang. Sumedang, 02 Bandung, 03-nya Subang, 04-nya Tasik, Tasik, 05-nya mana ya? Tangerang. Tangerang. 05-nya Tangerang, 06-nya
Saya lupa nih Pak. Wah, saya lupa. Udah jempol nih. Wah, saya lupa. Saya bawa map harusnya nih. Tuh, baru sampai 5 ya. Ya, Itu siap. saking pusingnya. Siap. Humas yang ingat mungkin. Mungkin ada Bapak ingat. Pengurus Korwil, ketua Korwil ngetes aja. Ada satu yang bontot itu Bandung Raya. Bandung Raya itu. Jadi tadi Sumedang, Tangerang, kemudian Bekasi, Ya. tidak perlu urut ya, Tasik, Garut, Kapten Bandung itu kabupaten ya. Iya. Terus ada Bandung Raya, ada ada Bekasi, Barut. Bekasi udah. Garut, Bogor, Bogor. Bogota itu Bogor kota, kemudian Tangerang. Sukabumi, Cianjur, Cianjur, kemudian Cimahi, Cimahi, Cirebon, 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 terus Tasikmalaya. Tasikmalaya, Tuh, Banjar ya? Tangerang. Tangerang udah ya. Dengar udah. Nah, Jakarta Jakarta juga masuk masih ke wilayah Jabar. Oh, Jawa Barat. Oh. Iya. Ya masih ke apa? Karena masuk di ke- waktu itu pemikiran waktu terbentuknya dulu DKI Jakarta kan hanya terpisah ya. Iya. Daripada terpisah mungkin disatukan ke Jabar. Purwakarta. Purwakarta. Ada masuk Purwakarta. Subang, Purwakarta, Cirebon. Ya seperti itu. Iya. 18 chapter yang ada di Korwil Terlalu Jabar. banyak ya. Sudah mewakili ya, yang penting sudah tersebut. Kayaknya mau nanya ya? Boleh. Oke, siap. Gini nih Pak, proses perkembangan atau kegiatan yang biasa gitu dilakukan di Korwil Jabar itu apa ya? Ada kegiatan khusus nggak? Oh, boleh. ada Baik. banyak. Iya. Sebetulnya kalau kegiatan itu yang rutin ya, yang diselenggarakan oleh chapter nanti chapter sendiri ada kopsan, ini kopi santai, bukan Oh, iya. santuy ya. Oh santai. Santai. Kopi santai. Siap Pak. Ada cara yang diselenggarakan oleh Korwil Jabar sendiri, yaitu secara berkala tiap 6 bulan sekali itu adalah musyawarah wilayah, atau lebih tegasnya ya, seharusnya itu di ADART musyawarah wilayah, tapi karena kebiasaan sebutan itu ada namanya Kopdargab. Jadi seluruh chapter yang ada di Jawa Barat bergabung di satu tempat untuk saling tukar informasi, saling ketemu. Nah, itu disebut Kopdargab. Itu biasanya di bulan di bulan pertama tahun pertama, kemudian di bulan 6, kemudian di bulan Desember. Setiap tahun berkala itu. Oh terus Pak di bulan itu. Ya, itu mempersatukan chapter-chapter yang ada di Jawa Barat. Yang tadi semua chapter yang ada di Jabar itu 18 chapter, Iya. itu bersatu dalam satu wadah kegiatan disebut Muswil. Muswil itu bentuknya lain-lain. Ada pertemuan, kadang-kadang dibarengi dengan acara anip di chapternya. Itu menjadikan wadah agar semua chapter yang ada di Jabar itu bergabung. Bahkan kadangkala tamu dari luar Korwil juga bisa menghadiri di acara Korwil tersebut. Oh tidak apa-apa itu. Tidak apa-apa. Jadi misalkan Korwil Jateng karena ada urusan apa sekalian mampir. Nah, itulah kegiatan yang rutin dilaksanakan secara berkala. Itu namanya Kopdargab Korwil Jabar. Seperti itu, Kang. Jadi itu tujuan utamanya mempersatukan semua member yang ada di tiap-tiap chapternya untuk bersatu. Iya. Dalam satu wadah acara. Ya nggak jauh-jauh lah. Endingnya ya dangdut. Seperti Oh itu. hiburan gitu Pak. Iya. Dangdut. Dangdut. Musyawarah memang selalu dilaksanakan, tapi kan sebagai selingan Iya. itu dangdut. Bahkan mungkin dalam waktu dekat insya Allah kita punya program yang lebih mendekatkan ya Iya. ke para anak-anak member yang ada di Korwil. Nanti ada mungkin ya. Kalau ditanya, kalau nggak mah ya nggak masalah ya. Tahu kan Korwil Jabar, syukur-syukur nggak ditanya. Syukur-syukur Seperti nggak itu. ditanya. Iya. Jadi program yang selalu dijalankan oleh Korwil Jabar itu tadi berkala tiap 6 bulan sekali kita melaksanakan Kopdargab lah istilahnya ya sebutannya. Padahal kalau menurut di ADART itulah adalah musyawarah wilayah. Musyawarah wilayah itu untuk kita berbicara tentang perkembangan chapter yang ada di wilayah Jabar. Seperti itu. Karena hal itu sangat dipandang perlu untuk mengkonsolidasikan. Iya merekatkan tali Ya, silaturahmi itu juga ya Pak ya. tujuannya Iya. seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Ada lagi?
Silakan Teh Kintan Ada. mau sok Ada, silakan. ini khusus buat Bapak Korwil. Keinginan buat kedepannya TKSM tuh pengen kayak gimana sih Bapak? Waduh, keinginan dong banyak ya Pak Robi ya. Dia ya. Target buat kedepannya tuh kayak gimana gitu Pak? Keinginannya cuma satu. Apa? Para member itu kompak, solid, tapi berdasarkan ADART yang sudah dibuatkan oleh pengurus pusat. Jadi berjalannya di rel yang benar gitu kan. Jadi jangan ada istilah gini. Bira ngopi diatur ku undang-undang, ku aturan. Nah, boleh, tapi kan ngopi juga ada aturan. Aturannya jangan nyampah gitu kan. Iya, Betul. Baik nyampah fisik atau nyampah mulut. Betul. Si Anu mah gitu. Kan seperti itu. Ya tepuk tangan dulu dong. Jadi keinginannya sebetulnya pengen member itu on the track gitu ya. Jadi berjalan sesuai aturan Iya. yang sudah ditentukan oleh TKSM. Satu aja itu. Mungkin dari Humas atau Pak Robi lain lah ceritanya ya. Ada tambahannya? Dari Bapak Humas nih. Iya. Dari Bapak Humas. Humas mah katanya harus didengar ketika Humas bicara gitu teh. Siap Pak, didengarkan. Apa sih pertanyaan tadi teh? Teh Kintan ayo sebutin dong. Keinginan atau target buat kedepannya TKSM tuh mau seperti apa gitu Pak? Keinginan TKSM itu ya intinya mah kita itu kan komunitas yang udah gede, yang besar lah yang ada di wilayah Jawa Barat. Jadi Luar biasa Pak. pengennya itu kan setiap member yang dari masing-masing chapter itu kekompakan dan kesolidan itu lebih kuat gitu kan. Terus tujuannya kan kita tetap untuk menjaga silaturahmi. Betul. Tujuannya kan ke sana Iya. gitu kan. Ya intinya mah ya kita bisa ngopi santai bareng sama saudara-saudara yang dari masing-masing chapter itu kan kita ngumpul bareng Iya. gitu kan. Gitu aja. Itu aja? Iya, udahlah. Siap Bapak Umar. Dari Bapak Sekwil ada tambahannya? Kalau dari saya mungkin apa yang tadi disampaikan oleh Pak Korwil. Pak Korwil, kita itu TKSM itu kan semakin lama semakin besar. Sekarang saja kan sudah menyeberang pulau. Di Sumatera sudah ada, Betul. kan. Jawa jelas, lahirnya di Jawa TKSM itu. Terus kemudian tadi dibilang sama Pak Ketum sendiri bahwa akan ada prospek di Flores gitu kan. Nah, hal itu menjadi tujuan utama apa yang diinginkan PP bahwa TKSM ini tidak bisa mulai dibiarkan. Jadi harus mulai ditata sedikit demi sedikit, ngikutin apa yang disampaikan Pak Korwil, harus ada on the track supaya nanti tidak muncul hal-hal yang bersifat di luar jalur perselisihannya. Karena apa? Karena melalui on the track itu nanti antara member chapter, Korwil dan PP itu akan mudah untuk bersinergi dan tidak akan melenceng. Karena apa? Karena diatur oleh hal-hal itu, hal-hal tersebut. Terstruktur Nah, ya. terstruktur gitu. Bagaimana menghadapi ini, bagaimana cara surat menyurat, administrasi, terus kemudian juga secara finansial juga ada gitu kan. Terus juga cara menyampaikan kepada member, secara pengurus chapter, secara pengurus Korwil, kepada member chapter ataupun kepada chapternya sendiri. Nah, nanti di sana muncul istilahnya konsolidasi di musyawarah wilayah atau kita biasa disebut Kopdargab itu. Nah, dari sana pada acara musyawarah wilayah atau Kopdargab tersebut disempatkanlah para pengurus chapter untuk duduk bersama walaupun misalkan 30 menit, 60 menit berusaha untuk berkoordinasi di situ. Nah, hal itu memang kadang-kadang orang kan tidak sama menyatukan persepsi. Oh, di Pantura mah istilahnya untuk Korwil Pantura misalkan gitu ya, untuk chapter Pantura kayak Cirebon, Bekasi, Purwakarta atau misalkan Tangerang, kita mah tiap malam juga ngumpul, boleh.
oh ini mah sebulan sekali ngumpul boleh. Nah hal-hal itu yang kita konsolidasikan. Nah itu keinginan kita itu di Korwil Jabar memfasilitasi keinginan dari pengurus pusat. Bagaimana TKSM ini semakin berkembang, maju, semakin besar gitu. Nah tatanan itu Korwil berusaha untuk menyampaikan kepada chapter bagaimana hal ini dilaksanakan gitu. Mungkin seperti itu. Silakan. Oke, Bapak. Ini sebenarnya saya mau bertanya tadi itu, tapi udah dijawab semua sama Iya, Bapak. betul. Udah kejawab semua. Gini aja deh, saya mau nanya. Ini kan Korwil Jabar. Betul. Kalau yang TKSM Nusantara itu ada jargonnya tuh. Kalau Jabar ada nggak Pak tuh? Sama. Ada, sama. Oh, masih Ada. sama itu? Iya. Iya. Oke. Cuma menambahkan sedikit. Menambahkan sedikit. Menambahkan sedikit. Mau dicoba ke penonton? Boleh. Oke, silahkan siapa yang pimpin, boleh Jadi, dong. kalau Nusantara itu TKSM pasti. Iya. Pasti TKSM. Mm. TKSM bigger, stronger, better. Korwil Jabar kompak. Nah, Ujungnya kompak. Ya, Kompak, ujungnya. kompak. ya. Oke, siap. Kompak itu punya konotasi atau arti lain. Komunitas paling oke. Oh, ada singkatannya, tepuk tangan. Maksakan. Maksakan tapi pas ya. Maksakan tapi Kompak itu Maksakan tapi komunitas pas, paling kan? oke ya. Ya itu Om. Jadi kalau Nusantara tadi ya TKSM pasti TKSM. TKSM bigger, stronger, better. Korwil Jabar kompak. Korwil Jabar kompak gitu. Mau coba ke penonton, Pak? Boleh. boleh. Boleh? Siap, sok silahkan yang pimpin siapa? Bapak Mas silakan pimpin Bahu. Bapak. Boleh. Biar semangat. Siap, penonton siap ya. Oke. Korwil Jabar. kompak. Awal dulu. Awal dulu. Oh, pasti dulu berarti. Ya, Oke, diulang siap. ya. Ulang. Siap penonton. TKSM. Pasti. Pasti. TKSM. Korwil Jabar. Kompak. Betul kan? Kurang sedikit. Kurang satu kelewat ya Pak. Bigger, stronger, better. Beta. Oke, ulang lagi sampai Ya. Iya, tenang, Pak. Tenang. Masih kemap. Kurang ngopi Om, kurang ngopi gelas plastik. Harus minum dulu. Yang di gelas IPA ya, Ya, karanya. jadi biasanya ngopi gelas plastik, Sekarang di pakai gelas gelas kaca, ya. Nah, ini akibatnya berarti. Jadi saya sampaikan, TKSM pasti TKSM Bigger, stronger, better. Korwil Jabar Kompak. itu Kang. Alhamdulillah sangat gara-gara ini ya. Teteh Kintan, ini nih dikit lagi nih kita. Iya, mau Udah. sampai di penghujung acara. Kirain masih lama. Iya. Betah banget ya Bapak ini berlama-lamanya. Ini deh, boleh deh diminum dulu deh kopinya. Boleh, Ini. boleh Bapak. Kopi boleh hangat ya. Iya. Kopi boleh dingin, tapi suasana tetap hangat. Oh iya, boleh. Suasana kita harus hangat, saudara-saudara. Oh, Teteh Kintan aja deh. Boleh. Ini untuk semua lagi pertanyaannya. Ada yang mau disampaikan buat para membernya nih. Boleh? Jabar ya? Khusus Jabar. member Jabar. Iya, Jabar, Jawa Barat. Dimulai dari Bapak Ketua lagi? Harapannya ya, Iya, boleh. harapannya buat para member ya tadi Iya, buat cuma para satu. Kita silaturahmi, pegang teguh ADRT. ADART. Jadi harus struktur Iya, ya. Gitu. Karena kita diatur oleh ADRT. Hmm. Ya, kalau mau bener ya itu ADRT pegang. Bacalah. Karena sudah di-share ya, Iya, setiap Chapter. chapter yang ada di Jabar masing-masing harus mempelajari ADRT. Seperti itu, Kang. Jadi tujuan kami bukan lain. Silaturahmi tetap silaturahmi tapi tetap baca rule-nya, aturannya. Iya. Seperti itu. Jadi Jangan sampai oleng lah gitu. ya, Pak, jangan sampai gitu. kemana-mana. Itu kalau saya bilang oleng kan nanti kurang enak. Iya. Harapannya Maaf seperti ya itu. saya, jangan dimasukin ke hati ya. Jadi seperti itu harapan kita bersama. Karena terus terang pengurus Korwil Jabar berangkat dari masing-masing chapter. Saya sendiri dari Kapten Bandung, Om Dian dari Subang, Pak Robi dari Subang juga, kemudian Wakil Ketua dari Pak Aep dari Tasik, Bendahara juga dari Tasik, Humas dari Tangerang, Pak Eko dari Kapten Bandung, kemudian Humas satu lagi dari Tangerang. Jadi masing-masing punya wilayah humas itu. Iya. Humas itu ada yang di baratnya Mang Opik, Tangerang, kemudian di tengahnya Pak Eko dari Kapten Bandung, di utaranya ada Om Dian. Jadi kita merasa tenang lah karena punya senjata ini. Sebab
corong TKSM adalah humas. Ketika apa yang disampaikan oleh humas A diterima oleh misalkan chapter atau membernya Member, B, nah itu lain. Tunggu kehancuran. Makanya ini Om Dian, iya Om Dian harus betul-betul menyampaikan arahan dari pusat. Ketika disampaikan ke Korwil, ketika pusat A, Korwil juga harus A. Ke member juga harus, ke chapter juga harus A. Iya. Begitu juga dari chapter ke membernya harus A juga. Jadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah itu Iya. satu arah. Tepuk tangan lagi dong. Nah, Bapak jawab dong. Kita bakal lagi nih. Ngopi dulu, Iya. biar fokus. Biar fokus. Ya, Bapak nih sebagai humas yang mau disampaikan ke member Jabarnya nih. Ya, kalau yang mau disampaikan ke member itu kan samalah tujuannya dengan Pak Korwil. Iya. Cuman paling ada tambahan, Nah. tetap patuhi ADART yang ada yang telah ditentukan oleh PP. Keduanya lebih solid dan kompak. Alhamdulillah, tepuk tangan. Ya, terakhir ya. Bapak silakan. Saya menambahkan apa ya? Semuanya sudah terjawab ya. Sudah. 1 dan 2 tadi. Sudah Mungkin terwakilkan. saya akan menambahkan bagi seluruh member chapter yang ada di Jawa Barat, saya hanya menghimbau atau mengarahkan sebaiknya seluruh member chapter yang ada di Jawa Barat mengikuti arahan dan bimbingan dari pengurus chapternya, karena kami tidak bisa memberikan keputusan mengenai member sendiri. Karena apa? Karena keputusan member itu langsung ditangani oleh pengurus chapter. Korwil Jabar hanya memberikan arahan-arahan bagaimana sebaiknya, bagaimana positif, negatif dalam bentuk pemikiran dan aturan. Semoga saja hal ini bisa memberikan informasi kepada member chapter tersebut. Dan sebaiknya member itu banyak berkoordinasi kepada pengurus chapter agar terkonsolidasi lebih baik dalam bentuk pengambilan keputusan apapun. Begitupun pengurus chapter. Mungkin seperti itu. Tuh, siap. Udah cukup Bapak itu? Iya. Oke, tepuk tangan dulu atau lagi. Pamungkas, Teteh Kintan. Boleh. Pamungkas ya ini. Terakhir. Saya ya. Boleh, Oke, siap. boleh. Buat semua bapak-bapak sekalian, bila mana ada yang memiliki kendaraan gitu ya, atau pecinta kijang yang ingin jadi member TKSM tuh, Ya. bagaimana tuh caranya? Baik, saya dulu ya. Silahkan. Untuk saat ini media sosial itu sudah dianggap barang yang sudah lazim ya, Iya. dimiliki oleh masing-masing perusahaan. Bagi yang punya unit kijang atau kijang kapsul, berdasarkan domisili yang bersangkutan bisa dicek di FB, di Oh, media di sosial, di Facebook. Facebook, Oh, di iya. IG tentunya ada ya, di Facebook, di IG, di TikTok juga ada. Oh, TikTok ada. Jadi masing-masing Sosial media itu. ya sosial media itu ada. Kemudian apalagi di Nusantara juga sudah punya ini TKSM Nusantara. Kalaupun misalkan salah masuk deh ya, misalkan yang bersangkutan walaupun domisilinya di Bandung tapi ngeklik itu Subang, nanti tolong Om Dian diarahkan. Nah seperti itu. Jadi ada tim pemantau. Nanti digeser. Mungkin berkirim WA ya, nomor WA atau dan lain sebagainya. Tentunya ini masalah apa? Masalah member. Ini nanti member itu kita Korwil Jabar melalui chapternya menerima dengan senang hati penghobi ya, penghobi dalam artian yang hobi punya unit kijang atau baik super atau kapsul mau bergabung, kita dengan terbuka silakan dengan nantinya mengikuti ketentuan dan syarat yang berlaku seperti itu. Kita tidak mempersulit selama mereka masih betah mau berkomunitas. Ya tadi mungkin satu ya Om Dian ya, jangan baper lah. Jangan baper. Ya, ikut aja dulu alur. Misalkan saya nggak suka ngopi ya bawa teh, bawa apa. Saya nggak suka ini boleh. Nah itu sudah ada medianya Om di masing-masing wilayah dari mulai TKSM Tangerang,
TKSM Jakarta, TKSM Bekasi, kemudian TKSM Purwakarta. Oh, sudah Jadi lengkap masing-masing gitu ya, sudah Pak? lengkap. Jadi tinggal misalkan tadi Teteh punya saudara, Teh gimana ya ada kumpulan kijang ngopi, nanti tinggal klik aja TKSM di Facebook, TKSM misalkan yang dituju, nanti ada yang menyambut gitu. Jadi sesuai domisili gitu ya, Pak ya? boleh sesuai domisili. Bahkan ada kala gini, member yang bersangkutan domisilinya di Subang, tapi karena misalkan sesuatu hal dia pengen jadi member Bandung, nggak apa-apa. Oh, Bisa. misalkan yang di Subang tinggal Pak kerja di Bandung. Ya nggak apa-apa, selama yang bersangkutan mau ikut kopsan di Bandung, Bandung, gitu. nah gitu nggak keberatan. Juga sebaliknya, chapter tergap misalkan nih, Kapten Bandung dengan Sumedang berdekatan nih secara geografis, tapi mereka pengen masuk ke Sumedang, domisili di Bandung, nggak jadi masalah. Yang penting jangan misalkan seperti apa yang sudah diatur di ADART, ternyata pada kenyataannya seperti ini kan gitu. Itu banyak terjadi, timbullah konflik. Nah, konflik itu menjadi tugas chapter sendiri untuk membenahi hal tersebut dengan membernya. Sekiranya bisa dimusyawarahkan itu selesai. Tapi misalkan minta arahan nih Korwil Jabar seperti apa, ya nanti kita tim bergerak untuk mencari solusi yang terbaik buat chapter sendiri. Seperti itu Kang. Yang siapapun punya hak dan kewajiban. Hak member berhak dipilih menjadi ketua chapter, menjadi sekretaris chapter, menjadi bendahara chapter. Nah seperti itu haknya. Kewajibannya ya di masing-masing chapter ada ketentuan sesuai diatur di ADART. ADART itu ya, Pak. Ada iuran masuk, ya seperti itu. Iurannya berapa? Nanti ditentukan oleh chapternya masing-masing deh. Misalkan ada yang sekian, ada yang sekian, itu tergantung kebijakan chapter. Iya, iya. Nah, kita diatur oleh pola itu bukan tujuan untuk memperkaya diri sendiri pengurusnya, itu untuk kebersamaan teh. Bila ada acara tadi, misalkan ada katakanlah dangdut dari mana kalau bukan dari member, seperti itu. Jadi dengan kebersamaan satu ikat kalau digabungkan jadi satu Iya, ini. seperti sapu lidi lah gitu ya, Iya, Pak. gitu kan. Satu gitu patah, tapi Nah. kalau diikat kan kuat. Nah, gitu. seperti itu seperti kurang itu. lebih ya. Jadi Pintar ya saya. kita Korwil Jabar menerima member-member ya yang mau bergabung bersama kami dengan senang hati. Silakan ikuti prosedurnya. Mungkin seperti itu teh harapan kami. Ayolah kita silaturahmi. Tiada lain ya satu tadi silaturahmi. Ya kurang lebih begitu kan. Ya, siap. Bapak ada yang mau ditambahkan silahkan. Ini udah terakhir nih. Tambahkan Iya. seperti kemarin bulan lalu ya, Januari 2025, itu ada member kebetulan dari Sumatera Barat, dari Korwil Sumbar, Sumatera ya. Iya. Itu pindah tugas ke Jakarta. Pindah tugasnya. Di sana Jakarta ada chapter Jakarta. Tapi dia lebih dekat ke Bogor karena tinggalnya di Bogor. Nah, nanti kita menawarkan saudara nomor registernya berapa? Dari chapter mana? Dari Korwil mana? Oh, saya dari Panjang, Om. Kenapa duduk di Bogor? Iya. Nah, itu beliau menjelaskan, saya kebetulan karena ada ikatan dinas di Jakarta, nah kebetulan saya tinggal di Bogor dan saya bisa menyempatkan komunikasi atau kopdar ikutnya ke Bogor. Nah, dari sanalah kita berkirim surat Antar Korwil begitu. antar Korwil. Tuh, Nah, nanti dari sana kita tempatkan, kita arahkan member tersebut ke chapter Bogor, dan kita konsolidasi sebelumnya juga dengan chapter Bogor juga. Nah, nanti kita berikan surat izin untuk penempatan member tersebut supaya terfasilitasi karena beliau masih ingin duduk di TKSM dan kebetulan membawa unitnya dari Sumatera Barat atau dari Padang Panjang ke Jakarta. Makanya di sana saya izin lintas atau berkegiatan di Jawa Barat. Hebat. Nah, kita di sana mulai bermain administrasi, belajar sedikit-sedikit mengarahkan bagaimana surat keputusan ini terbentuk dan mengaksesekan ke Korwil Sumbar. Dan hal itu terjadi dari sana kita arahkan chapter Bogor untuk menerima member tersebut dan berkegiatan di chapter Bogor. Nah,
kita juga membuat pengumuman sosialisasi kepada chapter Tangerang, Bekasi, seluruh chapter yang ada di Jawa Barat bahwa nomor register sekian, plat nomor sekian atas nama Om ini silakan untuk berkeliaran di Jawa Barat. Jadi Diterima terpantau. dengan baik ya. Oh, Terima dengan gampang baik. gitu ya Pak. Oh, jadi nyaman. Nah, Betul. itulah bagaimana kita selaku jajaran Korwil Jabar memberikan fasilitas kemudahan Iya. kepada member Member. dari manapun, dalam bentuk pantauan, bantuan. Misalkan gini, misalkan akangnya nih, misalkan dari Subang, Iya. akan pekerjaan di Jakarta. Misalkan terhambat dengan trouble kendaraan, misalkan bannya pecah Di tengah jalan di gitu tengah Pak. jalan itu, sedangkan ban serepnya pecah kan harus diganti kan. Iya. gitu kan. Nah nanti akangnya bisa Mayday di grup Jawa Barat. Oh, menginfokan di situ. Menginfokan di situ. Nah nanti yang chapter yang terdekat akan Merapat. membantu. Jangankan cuma ban mobil ya Pak Ketua, Mobil rusak juga mobil rusak, bisa disemen di situ menggunakan unit yang siap. unit yang tersedia, siapapun. Jadi misalkan akangnya ke Jakarta, mobilnya Iya. rusak, mesin mati nih. Keadaan lagi urgent nih Pak, mau kerja misalnya ya. Itu kan, itu ya sudah pakai akangnya unit dulu. dari Pakai unit temen dulu yang datang itu. Oke Om, kita kasih pinjam nih unitnya, silahkan berangkat. Saking percayanya ke setiap member itu hebat tepuk tangan. Dan itu Korwil Jabar itu bertanggung jawab penuh untuk hal itu. Jangankan itu untuk lingkungan Jabar, untuk arus Nusantara. mudik dari Padang ke Jawa Tengah pasti lintasnya ke Jawa Barat. Iya. Nah itu ada kejadian itu apa namanya as rodanya itu patah, otomatis kan nggak bisa digunakan langsung. Betul. Harus ada perbaikan. Nah member yang ada chapter member yang ada di Jawa Barat itu menawarkan, ini pakai unit saya atau ini as roda saya silahkan dipakai untuk menunjang mobilisasi member tersebut atau chapter tersebut. Nah itu hal-hal seperti itu Korwil Jabar bertanggung jawab untuk melakukan itu, karena kembali lagi ke apa namanya, ke moto kebersamaan kita itu kebersamaan, terus kekeluargaan gitu kan. Nah dari situ hal-hal itu bisa terbentuk dan terrealisasi. Kita nggak takut unit kita rusak, unit kita hilang, Gitu nggak. ya Pak. Malah kan pernah ada dulu ya, sebetulnya jangankan unit, orang hilang kita bisa kembalikan. Orang Pernah bilang pernah kejadian ada salah satu dari member itu. dari member. Jadi ceritanya anaknya, keluarganya itu dipekerjakan di Kalimantan, ternyata penempatannya tidak sesuai. Itu jadi tadi ada komunikasi si anak melalui media Iya. berhubung ke keluarganya. Nah nanti orang tuanya menghubungi Korwil langsung ke PP mengkondisikan di sana berapa, tanggal berapa, jam berapa. Nah nanti dari sana kita koordinasikan lagi dengan Ya, sesama itu unit. bentuk kepedulian dari sesama komunitas ya. Iya. Dalam artian seperti itu. Itu singkat cerita apa yang disampaikan Pak Robi memang kenyataannya seperti itu. Iya. Jadi jangankan di TKSM, dengan komunitas lain pun pengguna Kijang Iya. kita selalu koordinasi. Misalkan ada beberapa komunitas, saya tidak menyebutkan di sini ABC-nya Siap, siap. Yang jelas setiap kegiatan yang berkaitan dengan perjalanan, ketika ada trouble, kita selalu berkoordinasi, minta tolong. Tapi alhamdulillah mereka juga sama konsep seperti itu, saling tolong menolong gitu. Nah. Itu sedikit saya tambahkan dari Pak Robi tadi. Makanya Ya. TKSM semakin lama ya semakin besar. Makin besar. Karena dari sana, dari ikatan itu, saling menolongnya dengan sesama chapter Pengguna. pengguna gitu kan, maupun di luar komunitas seperti itu. Dan hal-hal itu menjadi poin plus TKSM sendiri yang dipantau oleh banyak pihak, banyak orang, akhirnya diakui secara Nusantara gitu. Hebatnya, Hebat. hebatnya. Hebat. Luar biasa. Penonton ada penonton. Ada
Oke. Om silakan mau menambahkan. Ya, Udah katanya. Ya paling udah. saya menambahkan sedikit tadi Silakan, ada sedikit kekurangan. Dalam waktu dekat Korwil Jabar insya Allah akan mengadakan kegiatan yang sifatnya sosial. Kegiatan yang sifatnya sosial. Tapi kita bikin konsep itu, kita akan mengadakan sunatan massal putra-putra dari membernya sendiri. Oh, semua membernya Iya, itu yang ada di Jabar. Yang ada di Jabar. Ya. Doakan kami, insya Allah itu akan terwujud. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bagi akang yang belum disunat, boleh daftar ke. Abis Pak punya saya bakal disunat lagi. Ya udah mungkin udah Bapak masih ada. Iya. Sedikit mungkin ya, Korwil Jabar berdasarkan surat edaran dari PP pada akhir tahun kemarin mengadakan pemutahiran data. Ya. Pemutahiran data ini tidak ada lain tujuannya itu untuk melihat seberapa banyak member di chapternya yang aktif. Nah, kemudian tugas kemarin Pak Sekwil dengan diumumkan oleh Humas Jabar bahwa kita hampir 100% bisa memberikan data akurat ke pengurus pusat. Nah itu. Wah, poin plus lagi nih kalau Jadi ketika akan bertanya, sabar sih member Jabar. di Korwil Jabar, nanti tinggal klik, ini langsung muncul, langsung ada ya. langsung ada. Hebat, tepuk tangan lagi dong. Jadi Korwil Jabar bukan menjadi yang terhebat, tapi pengen menjadikan TKSM Nusantara itu lebih baik lagi. Lebih baik lagi, ya betul. Itu Bapak, lebih. tujuannya. Siap, alhamdulillah. Mungkin kayaknya mah Teh Kinta, Apa? kita harus berpisah ini Harus mah. berpisah. Iya. Berpisah tapi kita berjumpa lagi Iya, nanti ya. Jangan bosan-bosan undang kami, Kak. Siap, Siap. insya Allah. Siap. Tergantung pengurus pusat Iya. nanti ya, Pak. Oke, pemirsa mungkin berarti Akang rekengan pusat ya, Kang? iya. Oke pemirsa mungkin cukup sekian ya dari kita semua. Terima kasih. Dadah dulu. Terima kasih Bapak semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Iya, Kang.